Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ke-6 ya? 7. Oh, sorry. Masih dalam pembahasan yang sama tentang potensi jiwa. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa jiwa itu potensialitas murni ya, potensi keseluruhan dari semua tingkatan nabati, tingkatan hewani sampai tingkatan manusia. Jadi apapun dalam tingkatan itu pasti dimiliki sama jiwa, atau kita kata sesuatu yang aktual di realitas itu ada sumbernya di jiwa. Jadi kita tidak mungkin mengatakan bahwa penyebab utama itu di luar. Pasti ada faktor internal. Tentu kita tidak menolak bahwa faktor eksternal juga menjadi salah satu faktor, tapi tidak bisa disatu-satukan faktornya. Pendidikan eksternal itu, pendidikan kita formal atau pendidikan apapun itu yang berkaitan dengan hal-hal di luar, itu memang mempengaruhi orang punya perkembangan. Tapi sematang-matangnya itu pendidikan di luar, tapi kalau memang dalam jiwa kita itu potensinya tidak tergugah, tidak disentuh, itu nanti pendidikan tidak memasuki ruang paling dalam, atau pendidikan tidak mampu menghidupkan jiwa manusia, dan tindakan-tindakan itu bukan diperintah oleh jiwa kan. Kita mengatakan belajar misalnya, ini saya bilang belajar, tapi perkataan saya ini sekiranya tidak memasuki ruang jiwa, yang itu kemudian tertahkik ya, atau bahasanya terpahami secara independen oleh individu yang mendengarnya, maka belajar itu akan belajar bagi individu bukan sebuah orientasi dan perintah kehendak dirinya, tapi lebih pada perintah dari lo. Dan ini akan tidak, konsekuensinya pasti berbeda dari luar dan konsekuensi dari dalam. Jadi apapun yang ada di luar pasti di dalam. Dengan begitu maka antara jiwa dan aktual pasti berkaitan dengan keaktifan pada jiwa manusia yang dikatakan persepsi. Jadi ini sudah pulang, berhasil. Apa anunya? Alasannya kemana? Tak mungkin surat. Siapa yang antar? Ini karena saya tidak dapat kejelasan pulang. Mudah-mudahan sampai di kampung. Itu kira-kira ya. Jadi jiwa ini dalam sadrian potensi ya, jiwa dalam sadrian itu maknanya adalah potensi. Orang dari segi potensi, manusia itu kapasitasnya tidak terbatas, namanya potensi kan, karena dia keseluruhan potensi itu sampai pada tingkatan yang paling tinggi kecenderungan itu, potensialitas itu, sampai dia masuk ke apa? Ittisal kan, menyatu. Dalam teologi persepsi, perhatikan baik-baik. Sini ada tajrid ya, mengetahui itu, mengetahui ini akal, wujud mental.
Wujud mental ini yang ini ya, objek pahaman. Sini pertemuan berarti. Ini kalau ini turun kan berarti ini jadi akal kan? Dengan begitu maka wujud mental ini, akal ini, mana kalau kita mau ya, ini akal yang akal yang aktual ya, akal aktual. Ini kan akal yang terpisah dengan diri kan? Akal yang terpisah dengan diri tanpa persepsi kan gitu. Tapi kalau dengan persepsi maka akal ini menyatu dengan ya, aktual kan? Kalau saya mengatakan begini, ini kan pasti akal yang masih terpisah dengan jiwa, masih dalam tingkatan yang terpisah ya, memasukkan persepsi atau mengetahui tajarrud. Ini akan apa? Akan memasukkan akal atau wujud mental, objek pahaman. Berarti akal yang terpisah itu sudah menyatu dengan jiwa, dalam jiwa ya, dalam jiwa. Belum dulu. Kalau kita berbicara tentang teleos, itu kan tujuan persepsi kan realitas. Kalau tujuan persepsi itu adalah realitas, maka ini dia harus masuk di sini. Berarti realitas ini yang memasuki adalah akal, jiwa aktual ya, pertemuan atau apa, ittisal dan lain sebagainya. Tapi sudah di ini ya, sudah jadi akal baru memasuki realitas. Jadi jiwa rasional itu adalah jiwa yang sampai pada tingkatan akal. Maka dalam pernyataan bahwa jiwa yang aktual adalah akal perbuatan. Akal perbuatan berarti ini akal perbuatan. Realitas kan? Ini kan berarti teleos, perbuatan. Apa arti perbuatan bagi jiwa pada realitas? Pasti mau mengaktualkan yang di sini kan? Di jiwa kita sudah aktual. Aktual dalam jiwa itu memahami kan? Aktual dalam jiwa itu dari potensi memahami menjadi memahami dalam jiwa kita, yang dikatakan dengan akal aktual. Jiwa memahami. Ketika jiwa memahami sampai pada akal aktual. Akal aktual itu pada jiwa dikatakan dengan perbuatan. Maka aktualitas pada jiwa itu perbuatan. Kalau kita mengatakan aktualitas pada jiwa adalah perbuatan, lantas apa arti perbuatan bagi jiwa? Jiwa itu sudah aktual ya kalau akan perbuatan. Lantas apa kalau sudah menyatu aktual? Lantas apa? Lantas apa di realitas itu? Dan itu jadi orang-orang yang berakal, orang-orang yang bertindak itu akan perbuatan kan? Orang-orang yang berakal itu jiwanya sudah aktual. Orang jiwanya aktual itu akal perbuatan. Memahami dan bertindak, gitu. Perbuatan, jiwa yang rasional. Jadi kalau ada orang memahami namun tidak bertindak, sebenarnya itu tidak paham. Tidak paham. Kalau paham pasti menjadi teleos, perbuatan ya. Perbuatan di sini. Disebut dengan apa? Kalau di sini adalah perjumpaan di batin, yang ini kata ittisal. Ittisal menyatu. Menyatu. Sekarang kita mulai baca terus. Lanjutan dari kemarin. Selesai. Lo dibaca atas kemarin. Persepsi mengaktualkan suatu pengetahuan potensial jiwa. Persepsi, ya, memahami dari sini ya. Ini masuk. Kalau ini masuk berarti dia menjadi
ikatan. Ini masuk pada jiwa, jiwa mengikat. Kemudian persepsi, jiwa melepas. Sesuatu yang masuk secara indrawi kita ikat kan, kita ikat gambarnya kan. Misalnya kalau saya mengatakan, sekarang teman-teman ingat Zainuddin, ikat, walaupun dia orangnya tidak ada ikat kan, itu namanya ikat, jiwa mengikat, makanya masih diingat. Tapi itu harus lewat persepsi untuk apa? Melepaskan si Zainuddin. Nah, kira-kira begitu. Jadi jiwa mengikat dari alam, jiwa melepaskan itu berarti dia mau menuju akal. Terus Aktualitas mensyaratkan perbuatan. itu kan, jiwa membawa persepsi menjadikan jiwa ini aktual bagi jiwa akal kan. Kalau sudah aktual bagi jiwa akal, mensyaratkan perbuatan. Jiwa yang aktual itu mensyaratkan perbuatan kan. Makanya dikatakan jiwa yang aktual, jiwa rasional adalah akal perbuatan. Akal yang mensyaratkan perbuatan. Maka orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang selalu disyarati tindakan. Terus Mullah Sadra mengatakan bahwa para filosof yang telah menjelaskan bahwa persepsi adalah gambaran objek-objek pahaman di dalam jiwa, berarti mereka kehilangan makna yang sebenarnya dan persepsi tersebut. Karena sesungguhnya persepsi lebih tepat disebut aktivitas dan aktualitas dibandingkan sebagai permainan. penerimaan. Perhatikan, Sadra mengatakan persepsi itu adalah objek-objek pahaman. Ini sangat sensasi ya. Persepsi adalah gambaran indrawi, ini sensasi. Kata Sadrian, persepsi itu aktivitas jiwa manusia. Aktivitas jiwa manusia, bukan hanya sekedar menerima gambaran, tapi dia menghadirkan. Menghadirkan. Kalau menerima kan ini. Tapi persepsi itu bagi Sadrian adalah aktivitas dan aktualitas jiwa. Jadi kalau kita mengatakan bahwa sekiranya persepsi itu hanya menerima, maka jiwa tidak berubah tuh, ya. Memang kalau saya menerima sesuatu, saya tidak perlu merubah wujud saya kan. Tapi bagi Sadrian, persepsi itu adalah aktivitas yang merubah jiwa menjadi akal. Jiwa menjadi akal. Kalau hanya menerima tidak perlu tidak perlu yang disebut dengan perubahan status jiwa, potensi menjadi aktual. Dengan persepsi, jiwa itu bertransformasi dari potensi menjadi aktual. Dia merubah jiwa itu menjadi akal. Identitasnya dia rubah. Ini persepsi. Jadi ada sebuah kekuatan persepsi ini memindahkan identitas dari identitas A, dia meningkatkan level jiwa dari potensi ke aktual. Tapi kalau hanya menerima, dia tidak meningkatkan level persepsi imajinatif, cuma begitu ya, menerima. Tapi dengan persepsi itu aktivitas yang menjadikan jiwa itu menjadi akal. Di mana letak jiwa menjadi akal? Tajarrud. Lepaskan tajarrud. Kalau ini tidak tajarrud, hanya menerima. Tapi kalau dengan persepsi, maka apa-apa yang ada pada jiwa itu terlepas. Kalau terlepas, maka yang ada tinggal akal. Melepas kalau kita lepas semuanya, yang tersisa apa? Kalau kita melepaskan semua ini pada jiwa manusia, yang tersisa apa? Yang tersisa cuma ini. Karena ini tidak memiliki sinkronisasi Karena ini tidak memiliki muatan-muatan di bawahnya kan? Ini adalah sesuatu yang independen. Kalau inilah sesuatu yang independen dalam persepsi, aktivitas yang dilakukan pada jiwa melepaskan apa yang dia terima, maka yang tersisa apa? Dia lepaskan semuanya,
Kalau dia mau menjadikan jiwa menjadi akal, tidak mungkin dua identitas menjadi satu ya. Secara identitas tidak mungkin dua identitas bersamaan menjadi satu pada saat bersamaan. Kalau memang jiwa itu dirubah menjadi aktualitas, berarti kalau aktualitas identitas yang lama hilang. Kalau dalam aktualitas itu ada dua identitas yang aktual, berarti itu namanya kontradiksi. Maka dengan persepsi jiwa menjadi akal, cara menjadikan jiwa menjadi akal melepaskan. Dengan persepsi aktivitas itu dilakukan melepaskan, sehingga yang ada cuma aktualitas murni pada jiwa manusia, dan itu adalah akal pada jiwa. Terus kita lihat Hubungan antara bentuk yang diketahui terhadap esensi yang mengetahui adalah hubungan antara yang dibuat maj'ul terhadap pembuat fa'il, bukan suatu hubungan tinggal di dalam hulul atau tergambar di dalam tiba. Hubungan antara bentuk yang kita ketahui terhadap esensi yang mengetahui. Jadi yang kita datang, esensi yang mengetahui itu bukan hubungan yang berdiam diri di dalam. Misalnya ini yang kita ketahui kan, masuk dalam jiwa kita, kemudian saya mengetahui. Ini bukan hubungan yang berdiam diri di dalam. Bukan hubungan berdiam antara saya mengetahui dengan sesuatu yang saya ketahui, itu bukan hubungan berdiam diri. Bukan perbuatan antara yang dibuat terhadap pembuat, bukan suatu hubungan tinggal di dalam atau tergambar di dalam ini. Dia tidak berdiam di dalam. Terus Dalam hubungannya dengan objek pahaman imajinan dan indrawi, jika lebih mirip dengan pelaku inovatif, jiwa lebih mirip dengan pelaku inovatif dibanding sebagai tempat tinggal reseptif. ya, dari jiwa itu ada fungsi inovatif ini. Imaji itu ada salah satu fungsinya apa? Inovatif. Mengembangkan inovasi. Dia bukan hanya reseptif kan hanya pasif kan, tapi inovatif itu aktif, namanya inovasi, menginovasi sesuatu. Berarti dia mengembangkan, memperluas, memperdalam, itu namanya inovasi. Tapi kalau reseptif itu hanya sekedar pasif, menerima dari alam ini, dari alam. Terus Di dalam penjelasannya tentang penglihatan, Mulassadra memberikan suatu contoh khusus bagaimana jiwa dapat mencapai penglihatan itu melalui persepsi. coba baca itu yang vision di bawah itu. Dalam penjelasan tentang penglihatan, bawah itu di bawah. Yang dimaksud footnote. Yang dimaksud penglihatan dalam konteks ini adalah penyingkapan terhadap wujud dan realitas tampak oleh indera penglihatan, dan istilah sufistis penglihatan ini disebut mukasyafah. Oke, lanjut ya Salam. Di dalam penjelasannya tentang penglihatan, Mulassadra memberikan suatu contoh khusus bagaimana jiwa dapat mencapai penglihatan itu melalui persepsi. Setelah menolak teori-teori dari kelompok saintis, matematikawan, dan bahkan Suprawardi sendiri, Mulassadra kemudian mengatakan penglihatan terjadi melalui pembuatan suatu bentuk yang sama dengan bentuk yang dilihat dengan bantuan kekuatan Allah, yakni bentuk yang datang dari alam jiwa, alam spiritual. Bentuk tersebut terlepas dari materi eksternal. Nah, ini kan persepsi, ini persepsi, aktivitas, kemudian apa? Ada memasuki ruang ini di jiwa. Ada bahasanya, ada bantuan dari ilahi ya. Makanya kehadiran kan, hadir, mengatakan dengan bantuan kekuatan Tuhan, bentuk datang dari alam jiwa, alam spiritual yang terlepas dari ini. Berarti ini kan
Artinya bahwa yang masuk pada jiwa kita itu pasti ada campur tangan. Selain persepsi, ikhtiar manusia, aktivitas jiwa, itu sesuatu yang hadir pada jiwa, muncul dari jiwa. Itu ada bantuan ilahi dari alam mana? Alam spiritual yang memasuki jiwa manusia, bentuk-bentuk dari Tuhan yang memasuki. Jadi kalau kita bahasakan dalam pemahaman teorema pikiran, apa yang kita pahami itu bukan dari kita, tapi yang kita pahami sesuatu itu Tuhan yang ajarkan sampai kita paham, begitu. Karena ada memasuki kan. Jadi kita dengan belajar, membaca, belajar, berikhtiar terus, tapi yang kita pahami itu bukan ikhtiar. Yang kita pahami itu Tuhan yang ajarkan memasuki kan. Ada campur tangan itu. Tapi persepsi memang yang kita lakukan aktivitas inovatif yang terus menerus dalam jiwa kita sehingga kita memahami. Memahami itu dari mana? Itu kata Sadria, ada campur tangan. Jadi kita memahami itu adalah salah satu tangan ilahi untuk memberikan kita pencerahan, mukasyafah, sehingga jiwa menyaksi. Paling tidak kalau itu bahasa ini kita mengatakan bahwa dengan persepsi bentuk-bentuk pahaman itu terpahami pada jiwa. Masalahnya hadir ya. Tapi dengan persepsi jiwa manusia menemukan, perhatikan. Dengan persepsi jiwa manusia menemukan pahaman-pahaman akal. Menemukan. Dia bukan menciptakan. Jadi jiwa manusia menemukan itu berarti apa? Dia mukasafa kan? Menyingkap itu. Bagaimana dia mau menyingkap? Pasti ada sesuatu yang muncul dari dalam jiwa. Muncul. Maka persepsi itu akan apa? Menjadikan jiwa memahami dan mengetahui apa-apa yang muncul dari dalam jiwa, dari dalam jiwanya, muncul dari dalam jiwa. Dan muncul dari dalam jiwa itu semua bahasanya adalah akal. Bahasa lain hadir dalam jiwa. Kalau pakai bahasa persepsi dalam mentajarutkan. Ini kalau bagaimana? Jiwa itu bertransisi dengan persepsi, tajarut. Ketika dia melepaskan semuanya, berarti jiwa itu kosong ya. Kosong dari apapun. Kalau kekosongan dari apapun, maka pada saat itu bentuk-bentuk pahaman akal itu muncul dari dalam jiwanya, sehingga jiwa mengetahui, memahami dan menyaksikan mukasyafah. Itu disitulah jiwa melakukan penglihatan batin. Disitulah hal-hal yang dia lihat adalah hal-hal yang berasal dari alam spiritual, bukan alam materi. Alam-alam akal itu alam-alam spiritual. Kita orang tanya ya. Dan hadir di dalam jiwa yang memahaminya. Kan hadir dalam jiwa, kemudian jiwa memahami kan. Jadi persepsi itu akan menghadirkan alam spiritual pada jiwa, kemudian jiwa memahaminya, muncul. Pemahaman itu muncul. Saya yang di hadir kan jiwa ya murni Potensi. Tapi sesuatu yang kita persepsi di realitas itu ada gambaran di dalam jiwa. Gambaran ini yang akan ditajrid atau sampai pada akal. Ya, gambaran yang kita terima dari alam itu Gambaran yang ditajrid. Nah, di sini bagaimana proses pentajridan terhadap gambaran itu, Ustaz? Itu ada persepsi ya. Persepsi itu adalah penggunaan prinsip-prinsip rasional untuk mengurai. Ada prinsip rasional kan dipakai, kausalitas itu kan semua dipakai,
menganalisis, bahasa kasarnya aktivitas itu analisis akal berjalan. Ditanyakan ini dari mana ini gambaran ini, apa yang dimaksud ini. Nah itu dia mentajir itu. Lama-lama kan dia terlepas itu. Kalau kita bertanya tentang sesuatu yang hadir, lama-lama yang hadir itu lepas dari alam ya. Kalau terlepas nanti muncul sesuatu yang baru. Dan itu sesuatu yang baru itu muncul dari dalam jiwa manusia. Yang muncul yang baru itu pasti bukan dari alam. Pasti di luar, alam spiritual kata sini. Kontemplasi. Kontemplasi. Mentajir itu begitu. Aktivitas pikiran, aktivitas jiwa. Jiwa kan bisa artikan pikiran, potensi kan. Aktivitas pikiran bertanya, analisis, perenungan, permenungan, kontemplasi, begitu. Bagaimana caranya itu kan tinggal dibuka dalam buku Falsafatuna. Tidak selisih identitas dari. Oh iya, memang ini memasuki orang begitu. Falsafatuna begitu kan? Nah, itu namanya tajrid. Bahasa Falsafatuna itu analisis. Bahasa teologi persepsi itu tajrid persepsi. Kalau bahasa filsafatnya itu analisis dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam ini persepsi itu apa sih? Prinsip-prinsip rasional yang dia pakai, mengaktifkan kan? Aktif. Dari itu dia pakai, baru kemudian akan ada yang hadir pada jiwa manusia, sehingga ada yang hadir pada jiwa manusia, yang hadir, yang muncul dalam jiwa manusia, dari dalam jiwa manusia, sehingga apa? Sehingga jiwa melihat, menyaksikan, mukasafah, sesuatu yang dari dalam jiwa, bukan dari luar. Dan itu adalah semua bentuk-bentuk alam spiritual, akal. Lanjut. Bentuk tersebut tetap hadir melalui jiwa sama dengan kehadiran perbuatan melalui pelakunya. Bukan sebagai kehadiran sesuatu yang diterima melalui wadahnya. Iya, perhatikan. Bentuk tersebut tetap hadir melalui jiwa. Jadi ini hadir, perhatikan. Ini hadir itu melalui jiwa ya. Ini hadir itu melalui jiwa. Melalui jiwa itu apa? Persepsi yang aktif. Dia mengatakan mana tadi? Bentuk-bentuk tersebut bentuk terlepas dari materi, bentuk spiritual, alam spiritual, bentuk akal. Yang hadir tetap melalui jiwa, sama dengan kehadiran perbuatan melalui. Kalau perbuatan kan saya bertindak kan? Kalau saya bertindak berarti tindakan itu muncul dari pelaku. Tidak mungkin muncul dari mana? Saya menulis ini kan tindakan ini kan muncul dari saya. Muncul kan dari saya? Bentuk-bentuk pahaman akal itu sama. Dia muncul melalui jiwa. Melalui jiwa. Keaktifan jiwa ini. Bukan sebagai kehadiran sesuatu yang diterima melalui wadahnya. Bukan hadir begini, kemudian ada yang masuk begini. Tidak. Bukan begitu. Kalau ini kan masuk begini, terima ini. Ini teh dimasukin air. Nah, begitu tidak. Tapi air ini muncul itu dari dalam jiwa. Jiwa yang memunculkan. Tapi kalau jiwa yang menerima berarti jiwa pasif. Tapi kalau sesuatu bentuk-bentuk alam spiritual itu hadir pada jiwa, itu bukan hadir tanpa melalui pelaku, tapi dengan pelaku. Di mana air itu hadir dari dalam jiwa, dan itu persepsi. Dengan persepsi hadir dalam jiwa. Dengan persepsi yang ada pada jiwa, mentajarrud, memahami, itu akan apa? Jiwa akan menyaksikan sesuatu yang hadir di dalam jiwa itu hadir. Sesuatu yang hadir dalam jiwa ya. Bagaimana kalau kita mau kasih analogi jiwa tuh? Misalnya ini jiwa ya. Ini jiwa.
Kemudian aktivitas di sini, aktivitas bermain ya, persepsi, bunga. Itu nanti sesuatu tuh muncul begini dari dalam jiwa, akal. Bukan dia sesuatu begini. Nah, kalau dia sesuatu yang diberikan, berarti ini pasti. Tapi tidak. Aktivitas ini itu yang mengeluarkan sesuatu dari jiwa. Dia melepaskan, kemudian jiwa itu hadir sesuatu. Hadir ya. Hadir sesuatu dari jiwa. Kayak ini. Aktivitas itu menyebabkan ini, objek-objek pahaman ini hadir di jiwa. Bagaimana? Hadir dalam jiwa. Hadir dalam jiwa. Tapi lewat persepsi. Jadi persepsi ini yang mewujudkan ini di jiwa melalui keaktifan jiwa. Jadi dia bukan sesuatu yang kemudian terima. Tidak. Jadi keaktifan jiwa dalam artian persepsi, dalam keaktifannya itu dia akan memunculkan. Dia memunculkan hal-hal yang baru, hal-hal yang yang berasal dari alam lain. Dan hal alam-alam spiritual, alam-alam akal itu muncul di dalam jiwa melalui jiwa dan disadari oleh jiwa, dan jiwa melakukan penglihatan. Dia bukan sesuatu yang begini. Jadi kehadiran ini bukan memasuki jiwa dalam artian ini kosong, tidak. Keaktifan jiwa terus menerus sehingga ini hadir melalui jiwa. Lihat, hadir di dalam jiwanya. Jadi aktifnya jiwa itu sehingga yang ini ya, ini hadir melalui jiwa, muncul dari jiwa, muncul dari dalam jiwanya ya. Itu menyebabkan sebuah keaktifan. Itu yang dikatakan dengan alam-alam spiritual. Di sini dia mengatakan kehadiran sesuatu bentuk tersebut tetap hadir melalui jiwa. Melalui jiwa, dia tidak mungkin hadir tanpa melalui dengan kehadiran perbuatan, seperti melalui saya menulis begini. Saya menulis. Ini kan tindakan. Ini tindakan saya. Ini tindakan saya, tapi tindakan ini muncul karena ada pelaku. Jadi pelaku yang melahirkan tindakan, memunculkan tindakan. Kira-kira jiwa juga begitu. Aktivitas pada jiwa itu memunculkan ini. Jadi aktivitas persepsi pada jiwa hasilnya akal. Hasilnya akal yang muncul. Akal yang muncul. Jadi aktivitas persepsi pada jiwa itu menjadi penyebab bagi akal muncul dari jiwa. Misalnya begini, saya menulis. Saya aktif bergerak ini. Saya aktif bergerak. Tindakan ini muncul dari saya kan? Tindakan ini muncul dari saya sebagai subjek. Kita anggaplah bahwa tindakan ini sebagai sebuah akibat, itu muncul dari subjek. Hal yang sama dalam persepsi, akal itu muncul dari jiwa manusia yang aktif. Jadi jiwa yang terus mempersepsi, mentajarrud, membangun sebuah inovasi, itu akan berimplikasi pada apa? Kemunculan akal. Kemunculan akal pada jiwa ya. Pada jiwa ini bukan sesuatu yang given itu tanpa ada campur tangan jiwa dalam aktivitas. Bukan dia diam, bukan dia wadah kemudian dititipkan, tidak. Kalau wadah berarti dititipkan, berarti jiwa itu wadah kemudian ada sesuatu yang diterima, tapi tidak. Ini jiwa yang aktif. Keaktifan itu sehingga memunculkan wujud-wujud akal dari jiwa itu sendiri.
Berarti persepsi itu dia mau meninggalkan baju yang lama untuk menggunakan baju yang baru, menjadi wujud baru. Aktivitas persepsi itu adalah menjadikan jiwa muncul dengan wujud barunya, dan itu adalah akal atau alam spiritual dari kedalaman dari jiwa itu sendiri, yang muncul dari jiwa karena aktivitas pada jiwa. Kalau tidak ada aktivitas persepsi pada jiwa, maka jiwa tidak akan mendapatkan wujud akal yang muncul darinya. Maka keaktifan ini, kalau kita mau dalam pikiran kita, antara jiwa dan akal itu ada ruang keaktifan. Bagaimana? Jadi kalau ada keaktifan, muncul lagi akal. Ada keaktifan, muncul lagi akal. Jadi akal itu dia hadir dalam sebuah sela-sela keaktifan. Jiwa yang aktif, muncul akal pada jiwa. Jiwa yang aktif dalam persepsi, muncul lagi, muncul. Jadi aktivitas pada jiwa itu memunculkan akal, memunculkan. Jadi kalau dalam analisis akal. Jadi setiap tindakan manusia ada, kalau dalam bahasa agama, ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Tapi kalau diamalkan, pohon itu berbuah, kan? Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, tanam sia-sia. Itu artinya apa? Kalau kita menanam tidak berbuah kan sia-sia itu ya. Kasih kotor-kotor halaman. Tiap hari kita sapu dan punya daun tapi tidak ada buahnya kita makan. Itu ilmu yang tidak diamalkan. Jadi itu artinya bahwa ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon itu adalah gambaran yang kita tanam di ladang, namun tidak membuahkan hasil. Dalam kaitan dengan persepsi, buah itu bisa muncul ketika ada aktivitas. Persepsi. Maka persepsi itu dalam jiwa itu yang memunculkan ilmu, memunculkan akal-akal di dalam jiwa manusia. Yang membuka tabir itu adalah persepsi pada jiwa ya. Karena keaktifan jiwa itu memunculkan akal, bentuk-bentuk pahaman alam spiritual itu teraktual pada jiwa. Maka dengan persepsi itu sebenarnya dia mau mengganti identitas jiwa yang potensi itu teraktual menjadi akal. Kalau teraktual jadi akal berarti sudah bukan jadi jiwa kan? Lanjut. Dalam mengatakan hal ini, Mullah Sadra melanjutkan penjelasannya dengan menunjukkan bahwa penglihatan hanyalah salah satu contoh sifat-sifat umum suatu persepsi, yakni penyatuan antara yang dipahami dan yang memahami. Pembuktian ini sama dengan yang sebelumnya ditunjukkan oleh Mullah Sadra pada bagian penyatuan antara akal dan objek pahaman akal. Iya, akal. Akal itu apa? Kalau kita mengatakan antara yang memahami itu adalah penyatuan antara yang dipahami dan yang memahami. Yang dipahami itu kan pasti pahaman, dan yang memahami adalah jiwa. Jiwa memahami sesuatu yang dipahami itu satu menyatu. Kalau bahasa lain, akal yang memahami objek akal. Kalau akal yang memahami objek akal itu kan disebut dengan sama kan? Sama. Kalau akal yang memahami objek akal itu berarti jiwa yang sudah aktual menjadi akal, dan akal menyaksikan apa-apa yang menjadi objek akal pada akalnya. Persepsi. Kalau jiwa sudah aktual itu sudah menjadi penyatuan di dalam ya. Di dalam penyatuan. Itu belum penyatuan di luar. Tapi kalau di sini mengatakan bahasa awal, jiwa yang aktual itu mensyaratkan perbuatan. Berarti penyatuan di dalam yang dipahami itu juga menyatu
realitas. Jiwa yang memahami dan apa yang dipahami itu menyatu, ittisal. Tapi ketika ittisal dalam jiwa mensyaratkan perbuatan berarti penyatuan di sini akan memasuki ruang realitas. Kan tahu kalau menyatu itu pasti di realitas pasti bukan berbicara menyatu. Kenapa tidak menyatu? Karena di luar itu identitas berbeda dengan yang di dalam. Maka pasti bukan bicara penyatuan di luar, pasti lebih tinggi dari bahasa penyatuan. Pasti lebih tinggi dari bahasa penyatuan. Tapi dasarnya penyatuan, menyatu dulu di dalam jiwa kan menyatu. Kalau kita melakukan sebuah tindakan pada perbuatan untuk apa? Pasti melebihi penyatuan dalam jiwa. Lanjut. Itu pasti akan berbicara dengan. Perhatikan ada alat perbuatan ya. Ini adalah cara kita memasuki ruang realitas. Dikatakan ittihadul akil wa ma'kul, penyatuan antara akal dan objek akal, penyatuan antara yang memahami dan yang dipahami. Itu berarti sudah menjadi aktual, jiwa dan sudah menjadi aktual. Penyatuan antara akal dan objek pahaman itu jiwa sudah aktual. Itu harus lewat persepsi. Ketika dengan persepsi jiwa itu aktif dalam melakukan keaktifan pada jiwa dalam mentajarrud memahami sesuatu sampai pada kemunculan dan kehadiran objek-objek pahaman akal yang muncul dari dalam jiwanya. Akal sudah muncul, sudah antara akal dan objek pahaman akal. Kalau sudah muncul itu berarti sudah jadi akal. Berarti jiwa sudah menyaksikan, melihat, penglihatan. Tapi bukan hanya sekedar melihat begini, tidak. Bukan hanya sekedar melihat, tapi ini sudah melakukan ittisal, penyatuan antara yang memahami dan yang dipahami. Bukan hanya sekedar melihat, sudah ada loh, tidak. Tapi sudah menjadi aktual, maka yang memahami dan yang dipahami itu sudah menyatu. Akal dan objek pahaman akal ittisal, menyatu. Tidak lagi terpisah. Kayak misalnya saya dan tindakan saya ini kan sudah menyatu kan? Saya dan tindakan saya tidak terpisah. Antara saya yang memahami dan yang saya pahami tidak bisa terpisah itu. Saya sendiri sebagai subjek yang memahami dan yang dipahami juga itu adalah sesuatu yang ada pada jiwa saya. Maka tidak mungkin dikatakan dengan pemisahan satu. Ketika terjadi penyatuan antara memahami dan yang dipahami itu menyatu, ittihadul akil wa ma'kul, itu mengharuskan, mensyaratkan tindakan. Jadi tindakan itu di tanda kutip, di sosial ataupun di mana, itu adalah tindakan orang-orang berakal. Orang-orang berakal adalah orang-orang yang sudah sampai pada ittihadul akil wa ma'kul, antara dia dan pemahamannya itu tidak terpisah, sehingga dalam tindakannya itu tidak, apa yang dia lakukan itu bukan dia, tapi yang dia sendiri itu sudah tidak terpisah dengan pemahamannya. Subjek yang memahami dan pemahamannya sendiri yang dia pahami tidak terpisah, sehingga dalam tindakan itu memang terjadi apa? Antara realitas dia dan yang dipahami satu dalam realitas. Itu tindakan. Maka tindakan itu membawa penyatuan pada yang memahami dan yang dipahami jiwa itu pada realitas, masuk pada realitas. Jadi tindakan itu adalah membawa penyatuan individu memasuki realitas. Kalau dalam bahasa agama dikatakan apa? Tauhid. Penyatuan kan tauhid ya, menyatu, tidak memisah, tidak terpisah. Tapi kalau terpisah berarti jadi orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang memasuki ruang realitas dengan tindakan. Orang-orang yang menyatu adalah orang-orang yang sampai pada sebuah tingkatan tauhid.
Sehingga yang turun pada realitas itu adalah orang-orang yang memiliki, ya mungkin bahasanya teofani, atau kita mengatakan kalau dalam bahasa-bahasa seringkali orang provokasi orang mengatakan bahwa manifestasi-manifestasi ataukah wajah-wajah Tuhan yang turun di realitas lewat tindakan. Tapi ini yang sudah menyatu. Bukan kita pikir apa, yang kita pahami apa, tindakan kita lain, lain-lain itu bukan. Tapi kalau dalam Sadrian, ittihadul akil wa ma, akal dan objek pahaman menyatu. Antara kita yang belajar ini dan yang kita pelajari itu tidak terpisah lagi. Gimana kalau tidak terpisah itu? Kalau kita sudah pahami perbuatan itu yang dikatakan dengan apa? Pemahaman mendorong tindakan, kan? Karena sudah menyatu dengan individu. Jadi pemahaman kita itu kita, dan kita ada pemahaman kita di situ, begitu. Makanya kalau dalam realitas akan mengatakan, akan interpretasi ini kan, tindakan orang itu mencerminkan orang ini. Nah, realitas itu. Di Indonesia ini lucu-lucu. Orang ulama berjenggot, tindakannya itu sesuai dengan matanya. Padahal sebenarnya ittihadu akil wa ma'qul itu mensyaratkan perbuatan. Maka apa yang dia lakukan sebenarnya cerminan tindakannya. Tapi kalau tindakannya begitu, sebenarnya batinnya begitu. Kalau yang dia pahami lain, tindakannya lain, berarti sebenarnya pada jiwanya itu sebenarnya tidak ada penyatuan itu orang. Nah, itu kira-kira bagaimana di perbuatan itu cerminan diri, ya. Lanjut. Yang ini setelah pertanyaan dasarnya yang merasa termakan bahwa para filosof dalam artian saya masalah mau mengidentifikasi bagi orang muhasadar di sini dia sebagai filosof kan, atau dia sebagai seorang mistikus dalam artian puncak dari apa yang diajarkan, nah itu puncak spiritual atau puncak personalitas. Dia gabung mistikus dan filosof. Kalau kita lihat teorinya ada gabungan mistikus. Persepsi ini filosof. Persepsi ini filosof. Persepsi nalar dia. Tapi pada puncaknya hadir itu akal. Hadir itu huduri. Pada tindakan dia gabung teori syariat, teori agama. Jadi filosof, irfani, syariat digabung jadi satu. Sadrian itu. Persepsi ini adalah kerja filosof. Mentajarut, kan? Mentajarut, kontemplasi. Pastinya itu. Pikiran, berpikir, kontemplasi yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman akal. Mengaktualkan jiwa dengan pemahaman akal. Kalau sudah aktual, saya perbuatan. Kalau perbuatan akan dia taruh dalam mistik, ya. Dia taruh dalam teorema aksiologi, teorema syariat. Di sini akan ada syirat, teori syirat, masuk realitas. Jadi dia itu filosof satu sisi karena ada akalnya, dan dia tidak mengakhiri akal itu. Maka justru akal itu yang memunculkan pahaman-pahaman akal, alam-alam spiritual. Tapi ada juga orang belajar sadrian cuma ambil yang tasawufnya. Itu ada dusun UIN itu ahli sadrian, tapi habis tasawufnya. Dia tiap malam tuh, malam Jumat pergi di Gus Dur menziarah kubur, atau bulan pergi di Soekarno. Begitu dia belajar tuh, ambil cara-cara mistikusnya sadrian. Tapi filosof dia tidak ambil. Zikir-zikir saja begitu dia, zikir-zikir saja. Ini pengalaman pernah diskusi sama teman-teman. Dia juga tawarkan dengan wacana ketundukan akal, Ustaz. Cuman dari satu sisi kalau kita mau masukkan tentang teori-teori rasionalitas sulit diterima, Ustaz, karena mengawal gitu. Karena kalau dilihat dalam teori ini, ketundukan akal itu satu, kalau ketundukan akal itu harus dudukan akal dulu. Kalau ketundukan akal yang dimaksud itu akal itu adalah pikiran, maka ketundukan akal itu ketika jiwa menjadi akal. Dalam sadrian
Dalam Satria. Kalau kita artikan, kalau mereka artikan akal itu ini pikiran. Ini kan posisi jiwa, kan? Ketika jiwa pikiran itu tunduk pada akal, ketika pikiran menjadi akal, tunduk itu tidak bisa. Kenapa tunduk? Karena dia sudah transformasi menjadi akal, sudah menyatu. Itu pertama. Kalau kita mau artikan bahwa ketundukan akal, berarti itu artinya apa? Perbuatan. Akal tunduk masuk. Jadi ketundukan akal itu perbuatan. Itu disebut ketundukan akal dalam teori Sadrian. Jadi ketundukan jiwa pada akal adalah ketika jiwa aktual tunduk. Jiwa tidak bisa lagi menjadi jiwa, kan? Akal, kan? Ketundukan akal bagaimana? Perbuatan. Tunduk. Kenapa kita katakan tunduk akal? Karena ada tujuan dari teleos itu apa? Realita. Tunduk akal. Jadi akal itu bisa tunduk dalam ittihadu akil wa ma'kul ketika akal menemukan tujuannya. Dan tujuannya adalah itu tunduk. Jiwa itu bisa tunduk ketika dia menemukan tujuannya adalah akal. Akal itu bisa tunduk ketika akal menemukan tujuannya realitas. Lewat syarat perbuatan itu akal tunduk. Akal itu kenapa tidak bisa tunduk? Karena memang dia tidak ada, kalau mereka tidak membuka orientasi teleos bagi akal, itu akal tidak tunduk-tunduk. Akal begini terus membangkang itu akal. Pada dirinya dia terus akan begitulah dia mainkan terus. Tunduk itu perbuatan. Dari perbuatan. Tunduk. Kadang mungkin sekarang apa yang tergambarkan sama saya, dia mencoba menjelaskan ketundukan akal dengan berusaha melepaskan prinsip-prinsip rasionalitas dalam artian agama yang spiritualitas yang tergambarkan ini tidak lebih dari spiritual Descartes, spiritual masa Tuhan bohong, lakukan saja. Jadi kita perbanyak amalan saja begitu sekarang. Kalau kita mengandalkan ketundukan akal, makanya di sini ada, kalau dalam alam itu di sini juga masuk Al-Quran, hadis. Akan diuji ini, diuji. Sejak awal diuji dulu, baru tunduk. Uji dulu. Makanya kemarin sudah bahaya ini kalau dikutip-kutip saja. Makanya ini harus sampai pada penyatuan ittihad akil wa ma'kul, kan? Artinya bahasa-bahasa wahyu ini kan bahasa-bahasa akal. Itu akan tunduk, akan diterima dalam penyatuan. Masuk pada jiwa manusia tunduk. Jadi kalau dia mau menggunakan ayat, pakai dia temukan dulu itu, baru dia tunduk. Karena akal itu tunduk pada pemahaman. Kalau dia sudah paham, dia tunduk. Nah, kalau dia sudah tunduk, maka dia akan berbuat. Tunduk. Jadi kalau orang bilang menggunakan bahasa-bahasa spiritual itu nanti takutnya tanduk dalam teori Sadrian karena amalan-amalan misalnya, itu kan dia masuk pada tingkatan-tingkatan masuk dalam perbuatan. Tapi kalau dalam ketundukan yang dimaksud ketundukan akal, pasti diperhadapkan akal dan realitas. Kalau dalam arti bahwa kan itu kan nanti amalan-amalan dan lain sebagainya. Namanya amalan itu di posisi mana mereka tempatkan, kan? Amalan itu kan hanya dalam posisi menghadirkan akal dalam jiwa. Di sini kan menghadirkan pengetahuan. Kalau perbuatan pasti akal bekerja. Karena dia akan identifikasi persoalan di luar. Tapi kalau spiritualitas itu bahasa Adrian kan melepaskan materi. Kalau melepaskan materi dalam konstruksi jiwa, itu mau mencapai pengetahuan akal, ibadah dan lain sebagainya. Tapi pasti akal akan menguji. Akal menguji terus. Dalam Sadrian itu akal tidak pernah mati. Ini filsafatnya Sadrian. Kalau dia sudah masuk pada tingkatan irfani, itu
Akal sudah tidak berdaya dalam artian akal dihidupkan dengan bahasa wahyu. Dia sudah apa? Dia cuma menerima saja, menerima bentuk-bentuk akal, bentuk-bentuk akal. Dia sudah tidak, maka akal akan menguji hadis, kitab, dia uji. Ini kitab ini diuji, oh iya bisa dipakai, valid dan baik, itu dia uji. Kitab ini bisa dipertanggungjawabkan, diuji sudah. Hadis bisa, kan ada periwayat kan, diuji semua, validitasnya diuji. Kalau ini otentik sudah. Tapi kalau orang-orang filosof, memang kalau apalagi itu takimis, dia tidak pakai ayat, jadi dia pakai ayat. Kecuali dia sudah sampai pada titik pemahaman sampai, baru dia masuk di ayat. Jadi ayat itu dia bukan mematikan akal. Justru ayat itu, agama itu, kalau kita bahas agama, itu yang membawa penyatuan itu di sini. Kayak ada teori sirat, teori kenabian ya. Teori kenabian. Itu dia menarik akal ke realitas. Akal ke realitas. Itu teori agama. Karena kalau hanya akal sendiri, itu akal tetap beroposisi dengan realitas. Selama apapun begitu, akal terus berjalan dengan realitas, kan tidak sampai pada realitas. Makanya dibukalah tujuan teleos itu adalah membuka orientasi dari akal. Dan orientasi dari akal mensyaratkan perbuatan. Dan kalau ada orang menggunakan candu-candu juga, tapi kalau saya lihat spiritualitas itu fase akhir. Fase akhir. Ada spiritual awal, membantu tazkiyatun nafs misalnya. Tapi ada juga tazkiyatun nafs itu di akhir. Ada belajar membersihkan jiwa. Tapi ada juga tazkiyatun nafs yang memasuki realitas. Makanya itu yang spesifik. Jadi kalau kita begini, bagus saja amalan, apakah Al-Fatihah kalibas. Tapi nanti kalau sudah sampai di akal memasuki realitas, itu nanti dia akan menggunakan amalan-amalan khusus, karena bahasa realitas itu ada disebut dengan apa? Kalau dalam teori sini misalkan Shiratal Mustaqim. Realitas itu seperti rambut dibelah 7 ya. Nah, itu harus setipis itu. Gimana tuh rambut dibelah 7 tuh? Rambut satu urat tapi dibelah 7 tuh. Mana? Tipis kan? Itu rambut satu urat dibelah 7 tuh gimana tuh? Teman-teman bisa lewat itu? Teman-teman bisa lewat itu? Rambut satu urat teman-teman naik saja. Putus-putus kan? Putus itu. Ini rambut satu urat dibelah 7 baru teman-teman naik. Nah, realitas begitu. Realitas itu seperti rambut dibelah 7. Realitas itu godanya tinggi kan? Nah, itu makanya pas ada teori kenabian, membantu memasuki ruang realitas yang lebih sensitif. Rambut belah 7. Kalau rambut itu dibelah 7, kita harus naik dan tidak putus, harus lebih ringan daripada rambut. Memang teman-teman mau naik, nah, ini fisik-fisik begini jatuh lah ya. Dosa tiap hari bertaburan kok. Dalam bahasa agama, oh sini masih neraka-neraka ya. Neraka banyak, jatuh putus-putus ya. Betul. Maka salah satu rasionalnya harus kalau kita mau lewat rambut dibelah 7, satu harus lebih ringan dari rambut. Itu sudah otomatis. Kalau lebih berat putus, harus lebih ringan dari rambut. Kalau tidak lebih ringan, putus. Tidak bisa. Realitas ini sensitif. Terlalu halus realitas ini. Halus. Sulit dibedakan. Makanya ketundukan akal itu pada realitas. Memasuki itu. Tunduk ya, tunduk saja. Tunduk itu ikuti. Tunduk itu ikuti. Namun pengikut
dia mengikuti itu bukan berarti bahwa akal sudah berkembang, tidak, dia ikut saja. Ikuti dalam rasionalitasnya itu, ikuti. Akalnya terus berkembang, akalnya terus bahkan dia mengikuti itu, akalnya tambah aktif. Ketundukan dia pada sesuatu yang dia terima itu bukan mempasifkan akalnya, justru lebih mengaktifkan. Karena kenapa? Karena akalnya itu bukan menjadi sebab, sudah menjadi akibat. Aktif terus. Makanya kalau kata siapa nama? Atul Abu Bakar Sadar, bagaimana bisa orang salat itu tambah bodoh? Tanya Atul Abu Bakar Sadar. Bagaimana bisa orang salat tambah bodoh? Justru salat itu membuat orang tambah pintar. Nah itu kan, ketundukan itu, akal tunduk, dia lakukan perbuatan itu, dia tambah pintar. Nah itu kan. Ada orang salat sampai pergi haji, pulang masih bodoh-bodoh. Yang dia haji apa? Dia dapat apa? Nah, itu kan, dia dapat apa-apa. Padahal harus bentuk-bentuk pemahaman itu muncul dari kita tuh epistemologi tipis ibadah. Mana bisa orang salat itu perasaannya tidak halus dan akalnya tidak tambah cemerlang. Nah, ya. Berarti cara mendapatkan itu bukan selain ada persepsi, ketundukan juga perbuatan kan? Perbuatan. Ada teori istirahat, teori agama. Lanjut, saya selesaikan hari ini. Dan dianggapnya sebagai salah satu inti bangunan filsafatnya. Mullah Sadra membuktikannya secara khusus karena Ibnu Sina dan para pengikutnya telah menolak konsep tersebut. Apa yang telah kami tunjukkan di dalam penyatuan antara akal dan objek pahaman akal juga berlaku dalam semua persepsi indera, imajinasi maupun intuisi indera. Kami harus memperhatikan masalah ini di dalam membicarakan masalah akal dan objek pahaman akal. Kami katakan bahwa persepsi indera di dalam indera yang sesungguhnya tidak sama dengan yang dipahami oleh sebagian besar pemikir yang menganggap bahwa sensasi memisahkan bentuk objek indrawi dari materi dan memahaminya melalui aksiden. Dan dengan cara yang sama, imajinasi memisahkan bentuk tersebut dengan pemisahan yang lebih besar. Tetapi persepsi di dalam indera yang sesungguhnya dapat dicapai hanya dari pancaran pemberi karunia terhadap bentuk perseptual yang bercahaya, yang melaluinya persepsi dan kesadaran juga dapat dicapai. Bentuk inilah yang memiliki kekuatan untuk melihat di dalam perbuatan sekaligus objek indrawi di dalam perbuatan. Dan untuk wujud bentuk di dalam materi, bentuk tersebut bukanlah persepsi indera, juga bukan objek persepsi indera, namun ia adalah sesuatu yang menyiapkan jalan bagi pancaran bentuk tersebut. Iya. Jadi dalam penyatuan akal dan objek akal itu dalam bersatu pada semua tingkatan persepsi indera. Karena kalau dalam persepsi indera kita lihat indera, kita lihat objek persepsi indera, itu kan dia melihat objek indra langsung kan. Artinya antara indera panca indera dengan objek yang indra kan menyatu. Karena kalau dia sudah terpisah berarti sudah bukan pemahaman indrawi lagi. Ini saya melihat gelas ini berarti disebut dengan penyatuan antara indera dengan objek indra kan. Kalau saya sudah terpisah berarti sudah bukan penyatuan. Begitu juga imajinasi. Imajinasi itu apa? Gambaran-gambaran yang dari indera yang dia terima pada imajinasinya, antara imajinasi dan objek imajinasi dalam dirinya itu menyatu. Kalau ini kan saya lihat nih gelas, berarti antara indera dengan objek indera kan tidak bisa terpisah. Kalau dipisah berarti sudah imajinasi. Ketika imajinasi, gambaran tentang terkait dengan indera dengan imajinasinya itu juga menyatu. Kalau terpisah di atasnya lagi berarti sudah bukan imajinasi, terpisah kan? Terpisah kan tajarud. Kalau dia tajarud berarti nanti pada akal dan objek pahaman akal itu juga menyatu. Begitu. Jadi
tingkatan-tingkatan persepsi dan tingkatan-tingkatan penyatuan. Tidak mungkin antara yang dipahami dan yang memahami terpisah. Objek indera dengan indrawi menyatu. Imajinasi dan objek imajinasi menyatu. Akal dan objek pahaman akal menyatu. Maka tingkatan persepsi adalah tingkatan penyatuan antara yang mengetahui dan objek yang mengetahui. Maka sangat sulit itu orang mau memisahkan antara materi dengan indrawi, sulit. Aku kita mengatakan indra memisahkan bentuk dan materi, tidak, pasti imajinasi itu. Karena indra menyatu dengan objeknya. Kalau sudah berkaitan dengan bentuk berarti sudah masuk ruang imajinatif. Karena imajinasi tidak berkaitan dengan materi, dia berkaitan dengan imajinasi dan bentuknya imajinasi saja. Begitu juga akal. Persepsi dalam indera yang sesungguhnya dapat dicapai hanya dari pancaran pemberi karunia. Artinya bahwa kalau kita mau katakan bahwa persepsi dalam objek-objek itu adalah sebuah pancaran karunia ini. Jadi itu hasil dari tajarrud, ya, tajarrud. Karena kan kalau orang bilang bahasa-bahasa, kalau kita sebagai orang beragama enak aja pakai bahasa Tuhan kan. Tapi ini tajarrud, aktivitas jiwa. Sehingga persepsi terkait indera itu dengan yang dicapai pemahamannya itu adalah hasil tajarrud, hasil pemisahan dan karakteristik pada imajinasi. Bentuk perseptual yang bercahaya yang melaluinya persepsi dan kesadaran juga dapat dicapai. Jadi kalau apa? Kalau dalam teori falsafah tuna ada ikatan kausalitas antara objek dengan pikiran R1 sehingga tergambarkan. Dalam teori teori fisika, objek itu punya cahaya pantulan. Sehingga kalau kita melihat begini, itu ada secerca cahaya dari objek itu memantulkan sini sehingga muncul gambar dalam teori fisika itu. Kenapa bisa ada gambaran HP? Karena ada cahaya dalam materi HP ini memantulkan pikiran kita sehingga kita muncul. Begitu. Sehingga dia mengatakan bahwa yang melaluinya persepsi dan kesadaran juga dapat dicapai. Bentuk inilah yang memiliki kekuatan untuk melihat di dalam perbuatan. Sekaligus objek indrawi di dalam perbuatan. Wujud bentuk dalam materi, bentuk bukanlah persepsi indrawi, gitu kan? Berarti imajinatif. Juga bukan objek persepsi indrawi, namun ia adalah sesuatu yang menyiapkan jalan bagi pancaran bentuk. Jadi bentuk pada indrawi itu bukan indrawi, imajinatif. Maka bentuk pada imajinatif itu jalan untuk menemukan pancaran akal. Terus kita lihat. Dengan demikian, objek persepsi adalah suatu bentuk yang dipancarkan ke dalam jiwa oleh Allah. Mempelajari penjelasan mula. Jadi kalau kita bilang objek persepsi itu muncul dalam jiwa itu karena ada relasi persepsi antara saya dengan objek. Antara dengan objek kemudian muncul kan. Dalam teori kausalitas saya berrelasi dengan objek kemudian muncul. Relasinya apa? Relasi persepsi terus. Mempelajari penjelasan mula sadra tentang implikasi teologis dari pandangan ini akan membutuhkan studi yang lain. Oleh karena itu, di sini mungkin sudah cukup jika dipahami bahwa pancaran Allah terhadap bentuk akan mengaktualkan potensi jiwa untuk mengetahui. Iya, bisa dipahami sebagaimana tadi dikatakan bahwa jiwa itu aktual, pasti ada pancaran dari akal. Tapi kalau kita lihat pancaran dari akal berarti ada titik satu lebih tinggi itu yang dia meniupkan kan, telah kutiupkan akal pada jiwa manusia, tiupkan ruh. Ada kontribusi Tuhan lah ya dalam persepsi itu, dalam pengetahuan itu ada. Karena kita menganalisis, gimana bisa manusia tahu, dan kan dia juga adalah
orang yang tidak tahu apa-apa. Bisa tahu kan? Pasti berasa begitu. Itu kerja rasional. Jadi pasti ada kontribusi alam spiritual. Itu alam spiritual karena dia terbebas dari hal-hal material. Tapi perhatikan ada sandaran alam dan imaji. Karena itu baru bisa menghasilkan objek pahaman muncul dari dalam jiwa kita dengan persepsi. Terus Dalam prosesnya, dari potensi menjadi aktual, jiwa memperoleh suatu wujud mental yang sama dengan wujud eksternal objek yang dipersepsinya. Wujud dari sesuatu yang diketahui adalah wujud dalam bentuk akal atau imajinal. kan wujud mental kan? Ini adalah wujud dari sini. Akal kan? Wujud mental, maka wujud mental itu dikatakan sama dengan wujud eksternal objek yang dipersepsinya. Wujud dari sesuatu yang diketahui adalah wujud dalam bentuk akal atau imajinal. Atau wujud mental ini adalah wujud akal karena dia sudah aktual. Terus Dan kehadiran bentuk tersebut terhadap jiwa adalah wujud mentalnya di dalam jiwa, yakni wujud yang identik dengan wujud jiwa itu sendiri karena tidak ada lagi kejamakan wujud di dalam jiwa. iya, tidak ada kejamakan itu ya, sudah aktual itu sudah tidak jamak, satu itu. Kalau potensi itu masih jamak, A, B, C kan masih jamak itu. Kemungkinan kan A, B masih jadi ini, masih banyak. Tapi kalau sudah aktual, HP sudah tidak jalan. Jadi itu maka jiwa kalau sudah aktual, saya seringkali karena di sini dia tidak konsisten, dia gunakan bahasa aktual dan potensi. Sebenarnya kalau dia sudah aktual kan dia harus gunakan dengan teorema awal jiwa, akal kan. Kita harus mengaitkan dengan kaitannya bahwa jiwa yang memahami dan sesuatu yang dipahami itu menyatu. Akal yang menyaksikan objek pahaman akal itu menyatu. Itu menjadi tunggal, tidak jamak lagi. Kalau aktual itu sudah jamak. Maka wujud mental pada jiwa itu yang hadir pada jiwa itu adalah wujud-wujud akal. Dan kalau begitu maka antara akal dengan bentuknya, jiwa yang memahami dan sesuatu yang dipahami itu satu. Terus Kesadaran jiwa terhadap bentuk tersebut adalah wujud bentuk jiwa terhadap jiwa. iya, jadi kesadaran jiwa terhadap bentuk itu kesadaran apa? Kesadaran jiwa terhadap jiwa. Jadi saya sendiri menyadari terhadap diri saya. Karena sesuatu yang sudah aktual, kan? Kalau belum aktual ya, tapi ini kalau sudah aktual bagaimana? Kalau sudah aktual berarti saya yang menyadari saya sendiri, dan yang saya sadari itu saya sendiri, dan hasilnya saya sendiri. Nah, sudah aktual kan? Kalau belum aktual, itu banyak sekali yang kita mau sadari, dan yang kita sadari semua bukan kita, karena masih dalam sifat potensi. Tapi yang kalau kita sadari itu sesuatu yang aktual, maka yang menyadari itulah aktual, dan yang disadari itu juga aktual. Sudah satu itu. Dari antara dia dan yang dia sadari, dan itu hasilnya itu juga satu. Terus Di dalam wujud mental, persepsi wujud adalah dua hal yang sama. Konsekuensinya sebagai yang sering dikatakan oleh Mula Sadra, objek yang dipersepsi selalu sama dengan yang mempersepsi. sudah aktual ya. Terus Melalui sentuhan, rasa, dan penglihatan, jiwa memahami objek-objek yang sama dengan dirinya sendiri. Hal itu karena objek-objek tersebut adalah bentuk-bentuk dari sesuatu yang disentuh, dirasa, dan dilihat yang kemudian teraktualkan dalam jiwa. Ketika Mula Sadra mengatakan bahwa jiwa adalah semua potensi, yang dimaksudkannya adalah bahwa diri manusia adalah potensi yang tak terbatas untuk mengetahui. Kesempurnaan jiwa mewujud di dalam aktualisasi potensinya. Dan potensi ini tidak bisa dibatasi. Jiwa
sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles pada bagian awal metafisikanya, merindukan kemahatauan karena potensinya yang mampu memahami apapun. Akan tetapi, segala sesuatu yang dapat diperoleh di dalam akal murni, tempat di mana sesuatu itu mewujud sebagai bentuk-bentuk akal. Oleh karena itu, tingkatan persepsi yang tertinggi adalah ketika jiwa menjadi akal. Dengan kata lain, jiwa mempersepsi dan kapasitasnya yang maksimal sehingga ia mewujud di dalam maksimalitas perolehan aktual. Jiwa adalah jika jiwa sudah mengalami kesempurnaan persepsi dan wujud, maka segala sesuatu menjadi hadir padanya secara aktual. Dalam hal ini, segala sesuatu menjadi hadir di dalam akal dengan kejelasan wujud akalnya tidak terganggu lagi oleh wujud indrawi dan imajinasi. Iya, aktual itu. Kalau bahasa kasarnya, berapa harga diri kita? Berapa harga diri kita? Tidak ada yang bisa membayarnya. Harta dunia ini dikasih. Salah satu yang bisa membayar mungkin Tuhan saja. Maka sangat berisiko kalau orang menggadaikan dirinya hanya dengan duit apa semua, itu rendah sekali ya. Harga dari pengetahuan itu akal. Harga dari diri itu adalah akal, dan akal itu ruh, tahu pancaran ilahi. Itu yang bisa menjawab diri kita. Duit itu indrawi kan. Jiwa kita itu tidak bisa dijawab oleh ini. Harta dunia sekalipun tidak bisa kasih. Yang bisa menjawab cuma akal. Kata Imam Ali, saya sudah talak dunia 3 kali. Kata Imam Ali, saya sudah talak dunia 3 kali. Coba, kalau kita talak dunia 3 kali, itu akan dunia berani mendekati kita. Pasti dia jauh-jauh lah. Saya sudah talak 3 kali, cerai itu. Cerai itu berarti sudah tidak ada hubungan yang intim kan? Sudah bukan lagi hubungan pakaian lagi, pasti hanya hubungan apa? Ya biasanya. Kita ini tidak mau talak, tidak dia goda. Nanti kalau kita talak itu harta dia goda juga sudah tidak terpengaruh. Cuma talak kan? Talak itu kan putus total. Mau kau goda, apalagi saya tidak ada hubungan dengan kamu. Sudah selesai. Cukup kita aja silaturahmi biasa. Tapi kalau mau sudah ada lagi talak. Jadi kalau sudah menalak berarti subjek sudah tidak bergantung pada itu, dan itu juga sudah bergantung, sama-sama tidak saling bergantung, bebas itu sama-sama. Jadi menalak dunia itu membebaskan manusia dan membebaskan dunia dari mengembalikan dunia pada sifat aslinya. Jadi kita sudah tidak mencampurkan kita dengan dunia. Saya menalak kamu, berarti kamu saya kan begitu. Berarti saya menjadi bebas dan kamu juga tetap dengan identitas. Nah itu talak, sekali-kali talak orang. Saya talak kamu kebodohan. Ingat, saya mau talak kamu kebodohan. Jadi menalak ya. Kata saya dinali, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar saja sampai sabar yang menyerah. Mana bisa sabar menyerah? Kita ini disuruh sabar. Kata Sayyidina Ali, Imam Ali, bersabar sampai sabar itu yang capek. Mana itu? Kita sabar, setengah mati. Kata Imam Ali, sabar terus sampai sabar itu menyerah, temani kamu. Bayangkan itu. Sampai sabar sendiri yang lari. Berarti sabar mengalah kan? Berarti sabar ini makhluk. Maka apa? Kita jangan harus bergantung pada sabar. Sabar harus pergi. Berkuat terus, sabar, menanti, menunggu sampai kita sabar berutuh, sampai sabar sendiri sebagai pakaian orang-orang mukmin itu pergi. Kalau sabar itu pergi berarti apa? Satu-satunya teman manusia cuma tauhid, tidak ada yang lain. Tidak ada sabar sifat, tidak cuma Tuhan. Karena sabar itu adalah bagian dari makhluk sendiri kan, makhluk kan sabar. Kalau sabar juga sudah pergi berarti itu disebut dengan tauhid. Itu sudah dia dengan tidak sabar. Aduh, sabar. Tolonglah ya Tuhan, berikanlah hamba kesabaran. Kan betul? Tuhan, tolong berikanlah hamba kesabaran. Berarti sabar sendiri kan dari Tuhan. Tapi kalau sabar juga sudah pergi,
Yang ada cuma Tuhan yang turun tangan kan? Begitu. Saya sama-sama kamu, tidak ada yang lain, saya temani kamu langsung. Kan begitu. Kalau sabar itu sudah pergi berarti cuma Tuhan aja yang temani langsung. Tidak ada yang bisa temani kamu, semua tidak mampu. Ya saya yang temani, begitu kan? Saya kasih kamu 3 prajurit tidak mampu, pergi. Tambah 10 tidak mampu, berarti saya sendiri yang turun. Kan begitu. Kan coba sabar tadi. Orang hina, Assalamualaikum. 1 kali masih Assalamualaikum. 2 kali, tunggu ya. 3 kali, oh selesai masalah ini. Tidak bisa ya. Tidak bisa, lanjut. Ketika jiwa sudah menjadi akal, maka saat itu ia sudah menjadi segalanya. Pada saat itu juga jiwa sudah menyatu dengan segala sesuatu yang telah dihadirkan di dalam esensinya. Menyatu kan? Antara akal dan pahaman akal menyatu. Kalau sudah jadi akal ya. Kalau belum menjadi akal tetap tidak bisa. Dia akan menyatu dengan apa? Dengan imajinasinya yang ada di alam. Tapi kalau dia sudah menyatu, dan ini adalah paling tinggi, persepsi yang paling tinggi, kalau dia sudah menyatu dengan akal, maka di bawahnya juga itu dia ketahui. Kalau hanya di sini yang menyatu, maka dia akan berkaitan dengan yang di bawahnya. Maka dia tidak berkaitan dengan yang ini. Tapi kalau sini yang menyatu, maka di bawahnya juga dia bisa satukan atau bisa dia temukan. Penyatuan akal itu penyatuan di bawahnya, semua dia satukan. Dia ketahui semuanya. Kalau hanya di sini kita tidak mungkin, karena persepsi kan di atas pasti mengetahui yang di bawah. Tidak mungkin sebalik. Maka menyatukan jiwa menjadi akal itu sama halnya apa? Pengetahuan tentang semesta dia sudah ketahui. Akal ya. Perhatikan akal itu irisan persepsi ya. Persepsi. Nanti kita lihat dalam rumusan yang lain, apalagi dia tambah di sini titik ini. Kalau sudah menyatu, perbuatan. Lanjut. Yang saya maksudkan adalah bentuk-bentuk sesuatu itu, bukan entitasnya yang eksternal. Iya, bukan yang ini ya. Berarti bentuk pemanakan. Lanjut. Hal ini tidak lantas berarti sesuatu itu. Jiwa, bahwa Hal jiwa. ini tidak lantas berarti bahwa jiwa tersusun dari entitas-entitas eksternal, juga tidak tersusun dari bentuk-bentuk tersebut. Maksudnya adalah jika jiwa semakin sempurna, ia juga akan semakin sempurna sebagai keseluruhan dan segala sesuatu, dan akan semakin kuat dalam kesederhanaannya. Esensinya akan semakin sederhana yang merupakan sifat wujud akal. Hal ini karena sesuatu yang paling sederhana adalah segala sesuatu, sebagaimana yang telah ditunjukkan sebelumnya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.